Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-Burdah pasal 3 bait 37. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi. Mustamsikuna bihablin ghairi munfasimin. Da'a berdakwah atau mengajak ilallah, menuju kepada Allah. Fal mustamsikuna, maka orang-orang yang berpegang bihi, inya kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang berpegangan dengan Nabi Muhammad, mustamsikuna bihablin, maka mereka orang-orang yang berpegangan bihablin, dengan tali, ghairi munfasim, munfasim ay munqati, yang tidak terputus. Lalu bicara tentang dakwah, wah ini panjang ini. Ini sekedar yang saya pentingkan dan yang saya ingat aja ya. Dakwah ini sering dipakai oleh orang-orang untuk maaf tujuan yang tidak baik, yang berbeda jauh, bertentangan dengan tujuan asli yang dulu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man ba'dahum min sulaha'il ummah, dari orang-orang saleh. Ini sekarang semua pakai nama dakwah. Ini saya berdakwah ini. Saya melakukan ini karena dakwah. Saya berceramah tentang ini dakwah. Semua pakai dakwah. Dakwah itu laha syurut, walaha arkan, walaha mubtilat. Ada syaratnya, ada rukunnya, dan ada perkara yang membatalkan dakwah. Ini nggak mungkin dibahas di satu bait burdah ini. Ini harus pembahasan khusus. Kalau yang saya baca di kitab-kitab itu yang paling bagus, gamblang jelas, silahkan baca di kitab Tadhkirun Nas oleh Imam Ahmad bin Hasan Attas. Itu sudah sempurna min awal kitab ila akhiril kitab. Diulang-ulang pembahasan itu. Diulang-ulangnya beda penjelasan ya, bukan diulang-ulang membosankan gitu. Enggak, ajib itu kitab itu. Ajib itu. Itu betul-betul menerangkan dakwatu Rasulullah wa dakwatu salaf. Artinya begini loh. Orang kalau mengajak seseorang menuju Jakarta, mau ke Masjid Istiqlal, isi orang ini harus tahu dulu Masjid Istiqlal itu seperti apa, alamatnya di mana, perjalanan menuju ke sana lewat mana, baru dia bawa orang ke sana. Da'a ilal Istiqlal, mengajak orang menuju Istiqlal. Artinya kalau orang belum mengenal Allah, mau da'a ilallah, bagaimana caranya? Mustahil, nggak mungkin itu. Orang tidak tahu Jakarta, mengajak orang ke Jakarta. Ini terjadi ini di mana-mana sudah. Wala haula wala quwata illa billah. Ini dulu pembahasan ini sering dibahas oleh masyaikhuna waktu saya masih jadi santri dulu. Sering dibahas adanya. Guru saya yang manapun. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi orang itu jangan bawa-bawa nama dakwah ya. Nah kalau ada satu orang munsif, insaf,
Dia menyadari dirinya bukan da'i ilallah, tapi da'i ila dunia. Kemudian menangis di dalam hatinya. Dia berdakwah, berceramah, mengarang, menasihati, mengajar. Tapi qalbu yabki, saya tidak pantas nih. Itu masih tidak apa-apa itu. Itu masih yurja lahu taubah. Bisa jadi suatu saat dia akan bertaubat. Memang ada orang yang syurut arkan untuk dakwahnya tidak lengkap. Kemudian amarahu syekhuhu, itu beda lagi memang. Dia diperintahkan oleh syekhnya. Itu tanggung jawab mursyidnya kalau itu. Gurunya sudah memerintahkan dia untuk berdakwah, ya sudah pasti tahu ini bisa diperbaiki nantinya. Tapi ya tahta nazar syekh, tahta mulahadhat syekh, di bawah pengawasan si guru, di bawah pengawasan mursyid. Dan dengan catatan ini murid taat, sami'na wa ata'na. Ini sekedar cerita saja ya, sekedar cerita. Ini zaman repot. Kita kalau cerita tentang diri kita, dibilang doktrin, melebih-lebihkan, waduh segala macam sudah cacian. Enggak, karena cerita tentang diri kita itu bisa menjadi iktibar untuk orang yang mendengar dan pengingat buat diri kita sendiri. Saya dulu berdakwah itu zaman di Bandung waktu masih belum tahu apa-apa. Hanya mengikuti arus saja, dia ceramah-ceramah apa ini itu. Umur berapa aja? Dari 17 tahun lah kurang lebih. Sampai beberapa tahun. Nah, ketika mulai berbuah, mulai rame undangan apa, tahu-tahu Syekhuna Abu Yahya bilang, "Web, berhenti." Kaget saya, tapi ya udah nurut. Suruh berhenti, berhenti. Beliau lebih tahu. Tidak boleh ceramah. Ternyata kejadian seperti ini juga dialami oleh ajengan Abu Hamid. Itu kalau saya manggilnya beliau Ustaz Abu Hamid. Sama, waktu beliau juga awal-awal baru berhenti dari Darul Hadiah. Lagi rame-ramenya dakwah beliau. Lagi banyak-banyaknya orang menyukai. Langsung suruh berhenti. Nurut. Selesai. Berhenti sudah saya. Lama sampai berapa tahun. Disuruh lagi. Udah dakwah lagi. Selesai. Enak kalau punya guru itu. Guru kita nyuruh apa, ya khair. Suruh berhenti, ya berhenti. Tetapi i'tirafina, hati kita itu harus ada, bukan pura-pura ya, memang dari dalam hati. Saya nggak pantas untuk ini. Sebab dakwah itu ada kata-kata ilallah, da'a ilallah. Kalau orang belum ma'rifat kepada Allah, belum mengenal Allah, fa kaifa yad'u ilaihi? Bagaimana mungkin dia berdakwah menuju kepada Allah? Masyaallah, Imamul Busiri da'a ilallah. Yang betul-betul da'a ilallah itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah da'a ilallah sebelahnya apa? Fal mustamsikuna bihi. Orang kalau dakwahnya mau benar harus berpegang teguh dengan Nabi Muhammad. Niat dakwahnya niat dakwah Nabi Muhammad. Tujuan dakwahnya seperti Nabi Muhammad. Cara dakwahnya seperti cara dakwah Nabi Muhammad. Al-muhim berkacanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah ada ba'dul masyayikh ini, ba'dul masyayikh punya kaifiyah. Jangan berdakwah sebelum kamu mendapat isyarah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Kalau sudah yang asyar untuk dakwah Nabi Muhammad, khalas fi dhamanati Rasulullah. Itu saya pernah dengar dari Ami Abdurrahman, Aman Abdurrahman Mulahil almarhum rahimahullah. Aman Abdurrahman bin Abdullah Mulakhilah, zaman beliau muda itu ada satu anak muda di daerah Sepanjang, Surabaya. Anak muda ini bukan ahli kitab, biasa-biasa saja.
Tapi beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafala fi famihi, meludahi beliau, disuruh dakwah. Amarahu bid dakwah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang menjadi tanda bahwa mimpi ini benar, ba'da ru'ya intalaqa lisanuhu lidakwah. Tahu-tahu lancar beliau kalau berceramah, kalau memberi nasihat. Wa shara da'iyan ila Allah bi mulahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib ini, Sayyid, saya lupa namanya. Tapi yang jelas itu kejadian di masa mudanya Aman Abdurrahman bin Abdullah Mulakhalah. Dan syuhud yang menjadi saksi kejadian ini ya habaib sana, habaib mana itu sepanjang Surabaya. Mudah-mudahan ana wa antum wa man sami'a hadzal kalam termasuk orang yang mendapatkan mulahadhah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan ahlul da'wah yang mendapatkan izin min hadrah an-nabawiyyah lana wa li talamidina wal aulad wal asbab wal ahfad wal ahbab sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.